Baik, Ibu Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat kebajikan untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Neni Saryanti. Saya dosen di Wisata Wacana, salah satu koordinator bidang studi, walaupun bukan bidang studi Bapak Ibu, informatika dan ekonomi, tapi saya sudah beberapa kali memberikan bimtek untuk jenjang SMP SMA, gitu ya. Jadi disclaimer gitu ya Bapak Ibu, tidak perlu laporan di chat ya, bahwa Bapak Ibu hadir. Nggak ada yang nyatet juga sih. Jadi buat apa gitu, supaya chat bisa kita pakai untuk pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang relevan dengan materi bimtek kita siang hari ini ya, supaya tidak tenggelam gitu. Biasanya kalau 188 semua laporan tuh tenggelam nanti pertanyaan yang penting atau komentar yang penting ya. Jadi Bapak Ibu tahan diri, dengerin aja gitu. Itu pertama. Yang kedua, apa namanya, sengaja bahwa tidak saya nyalakan mikrofonnya itu dari peserta gitu, karena kadang-kadang tidak sengaja kepencet gitu ya, tidak sengaja kepencet lalu nanti suara masuk semua gitu, mengganggu konsentrasi gitu. Karena untuk BIMTEK ini materinya cukup panjang dan penting untuk Ibu Bapak gitu ya, sehingga sebisa mungkin kita akan konsentrasi, fokus, dan tidak terganggu apapun gitu ya. Kalau nanti mau bertanya silahkan raise hand ya, ada fasilitas namanya raise hand bawah di sini, itu silahkan dipakai, tapi saya harapkan bahwa tidak ada interupsi gitu sama sekali sehingga Bapak Ibu bisa fokus. BIMTEK ini direkam gitu. Nanti saya akan minta pada pengelola, Mbak Nat ada di sini, sehingga nanti kalau videonya sudah tersedia semoga bisa di-share ya. Suaranya agak jauh ya. Ntar saya gedein. Nah, kayak gini kan penting ya Ibu Bapak gitu. Karena suara agak jauh, jadi saya coba akan besarkan karena dia pakai mikrofon array. Semoga sekarang sudah baik ya. Tolong beli reaksi gitu. Oke, suaranya agak jauh. Bentar. Kok kecil suara saya? Sabar ya Ibu Bapak. Saya akan pakai suara yang ini input volumenya udah pol banget padahal. Bagaimana Ibu Bapak sekarang suara saya? Apakah sudah lebih baik? Sudah oke? Ya, sip. Nah, kalau begini kan enak ya, nggak usah laporan gitu, yang penting-penting aja. Oke, kita mulai ya Ibu Bapak. Saya suka memulai on time. Ya. Baik, jadi ini adalah BIMTEK UKPPPG 2025 untuk jenjang SMP SMA gitu ya. Lalu tujuannya adalah membantu Ibu Bapak untuk mempersiapkan diri gitu ya untuk menjalani tahapan KPPPG. Lalu kita supaya paham dan sama persepsinya tentang pelaksanaan teknis UKPPPG ya untuk guru tertentu. Budita Putri Widiani nggak perlu laporan ya gitu. Tolong nanti kalau ada yang laporan lagi dimarahi aja ya gitu. Kita tidak perlu laporan. Mbak Nat, saya perlu tanya, Mbak Nat ada ya? Mbak Nat, saya perlu tanya ada absensi nggak gitu? Karena yang di lalu-lalu tuh nggak ada presensi. Gitu. Mbak Nat, oke. Okay. Mbak Nat hostnya mungkin sedang mengerjakan hal yang lain gitu. Sejauh ini tidak ada presensi ya Ibu Bapak. Presensi tidaklah penting, yang penting Bapak Ibu paham. Tidak ada yang nyebut presensi. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Oke, jadi itu dua tujuan BIMTEK kita siang hari ini. Lalu warning, tolong literasinya dipakai, ya.
jangan malas membaca, ya. Tolong dipahami apa yang tertulis, lalu kalau misalnya ada masalah, coba dipikirkan kira-kira solusinya seperti apa. Ya, jadi saya tidak ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah di-cover di materi, gitu ya. Nanti materi juga akan dibagikan, pertanyaan juga akan kita rangkum, kita masukkan jadi satu, sehingga dibaca dulu gitu ya, baru nanti kalau misal tidak ketemu di mana-mana silakan tanya. Oke, materi akan tersedia di Google Drive, saya akan bagikan di akhir bintang ya. Ini termasuk nanti kalau yang membaca menonton lewat rekaman, jangan khawatir, nanti di akhir bintang akan dibagikan materinya gitu ya. Oke. Nggak perlu absen ya, nggak perlu absen memang gitu. Nggak ada ininya juga kok, nggak ada sertifikatnya juga kok itu BIMTEK ini gitu. Karena BIMTEK ini berbasis kebutuhan ya. Kalau butuh silakan nonton, silakan ikut. Kalau tidak butuh sudah bisa gitu dari baca juknis tidak. Oke, nah Bapak Ibu, saya sudah menyediakan ruang untuk Bapak Ibu bertanya, gitu ya. Saya akan tunjukkan ruangnya, gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa sambil mendengar sambil bertanya. Ini filenya gitu ya, GSID-nya ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ini sudah BIMTEK yang ketiga gitu ya. Ini BIMTEK yang ketiga. Saya akan tulis di BIMTEK 31 Oktober gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan bertanya di BIMTEK 31 Oktober 2025, oke. Nanti silahkan diisi nomor penanya, siapa namanya, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nanti jawabannya beberapa akan saya jawab, beberapa akan dijawab oleh koordinator bidang informatika atau ekonomi ya gitu. Nah, tapi bisa juga nih, karena yang BIMTEK yang lalu-lalu itu sudah ada pertanyaan dan jawaban di sheet yang lain gitu. Kalau Bapak Ibu mau melihat-lihat gitu, pertanyaannya apa saja dan jawabannya apa gitu. Kalau sudah di cover di 2 BIMTEK yang lalu ya ada linknya. Jadi silahkan kalau nanti dibuka gitu ya, sambil dibuka mau bertanya gitu ya. Ini kayaknya masih ada yang terlambat hadir gitu. Lalu kemudian hadir-hadir nggak perlu, saya nggak perlu tahu sih gitu. Jadi tidak perlu laporan di chat ya Ibu Bapak bahwa hadir tidak hadir, absensi juga presensi juga tidak ada. Jadi chatnya nanti khusus untuk pertanyaan yang relevan dengan materi BIMTEK ya. Atau misalnya gitu suara saya tidak terdengar atau gangguan teknis atau apa di saya, Bapak Ibu silakan di chat gitu ya, langsung aja. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang lalu saya akan kembali di slide saya gitu ya. Oke. Silakan kalau mau bertanya lewat sheet. Oke. Nah, kita akan mulai ya. Jadi komponen UKP PPG itu ada 2. Satu adalah UTBK atau ujian tulis berbasis komputer, satu lagi ujian kinerja atau UKIP. Dan Bapak Ibu akan menjalani dua-duanya tentu saja. Nah, untuk guru tertentu, PPG guru tertentu di tahun 2025 ini, perubahan dari yang tahun lalu adalah bahwa tentu saja pembelajaran mendalam masuk ya gitu, karena sudah ada permennya gitu bahwa pembelajaran mendalam itu masuk di dalam kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam, lalu ada pendidikan nilai, lalu ada konseling untuk guru non BK. Nah, komponen-komponen dari kebijakan dari Mendikbudrismen ini sudah masuk di proses PPG, termasuk di UKP PPG, jadi masuk di UTBK dengan ada penambahan materi SDT 15 soal untuk mengakomodasi, yaitu di UKIN juga instrumennya sudah direvisi sehingga mengakomodasi 3 komponen ini gitu ya. Jadi kalau
sekolah-sekolah Bapak Ibu sudah memakai pendekatan pembelajaran mendalam, gitu ya, bisa dimasukkan, gitu ya, sudah mulai pakai gitu karena menurut Permen sudah penerapannya sudah dari Juni 2025, gitu kan ya. Nah, ini adalah lini masa untuk UKP PPG periode ini. Jadi pendaftaran UKP PPG itu dimulai besok sampai tanggal 11 November, ya, besok tanggal 1 November. Lalu selama pendaftaran dan sesudah mendaftar itu Bapak Ibu boleh melakukan simulasi ujian, terutama UTBK ya gitu, yang tertulis secara pakai komputer, boleh simulasi beratus-ratus kali juga boleh gitu. Lalu tentu saja karena untuk UKIN itu ada dokumen yang harus diunggah, maka sejak Bapak Ibu mendaftar sampai 11 November, Bapak Ibu boleh mempersiapkan dokumen UKIN, gitu ya. Lalu nanti pada tanggal 13 November sistem akan dibuka untuk Bapak Ibu mengunggah dokumen sampai tanggal 18 November. Lalu Bapak Ibu perlu mencetak kartu ujian antara tanggal 17 sampai 18 November. Lalu nanti ujian tertulis berbasis komputernya akan tanggal 22 sampai tanggal 25 November. Lalu yang terakhir nih penilaian UKIN ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa gitu ya. Nanti apa yang perlu dilakukan selama dinilai gitu ya akan saya sampaikan. Nah, mohon Bapak Ibu memperhatikan tanggal-tanggal ini gitu ya. Kalau bisa kosongin jadwal. Kalau mau pergi atau bagaimana ya tahan dulu gitu ya karena kita bicara beribu-ribu guru secara bersama gitu ya. Sistem kadang-kadang sistem itu bodoh gitu. Manusia pintar, sistem bodoh gitu. Jadi kadang-kadang manusianya pintar, sistemnya bodoh terus jadi menghambat manusia gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong ini diperhatikan tanggal-tanggalnya. Nah, kita mulai dari yang pertama gitu ya. Saya tidak tahu, kayaknya ini sudah diterangkan oleh Mas Rizky gitu ya, bagaimana cara mendaftar dan sebagainya, sistemnya lewat apa gitu. Gitu ya. Jadi nanti tanya sama Mas Rizky bagaimana mendaftar gitu ya. Saya akan fokus yang selanjutnya setelah mendaftar gitu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa dari tanggal 1 sampai 21 November Bapak Ibu bisa simulasi UTBK-nya itu mencoba sistem gitu ya. Silahkan dicoba berulang-ulang kali bisa gitu ya karena supaya Bapak Ibu familiar dengan sistem gitu ya. Jadi sudah tahu mesti apa yang dipencet dan sebagainya gitu, dapat gambaran soalnya seperti apa gitu ya. Jadi silahkan simulasi ujian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lalu, nah ini adalah tahap yang tidak ada di lini masa gitu ya, tidak ada di lini masa tapi penting, sangat penting karena ini akan mengambil waktu yang cukup banyak dan melibatkan beberapa pihak gitu ya, sehingga besok itu kan mulai pendaftaran tanggal 1 November sampai tanggal 11 November gitu ya. Kita akan mempersiapkan dokumen gitu ya. Dan ini melibatkan beberapa pihak. Jadi saya akan terangkan ya dokumen apa saja yang perlu dimasukkan. Nah, warningnya gitu, peringatannya adalah mohon direncanakan waktu pengerjaannya dengan cermat gitu. Karena tenggatnya memang 11 November, tapi sebaiknya dikerjakan segera gitu ya. Supaya ada waktu kalau misalnya ada kesulitan teknis, gitu. Kesulitan teknis atau hubungan dengan pihak-pihak tertentu ada kendala gitu tuh masih ada waktunya gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai 11 November. Karena tidak mungkin juga dikerjakan satu hari, nggak mungkin dikerjakan. Ya. Nah, dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Ibu Bapak itu ada 3. Gitu ya. Jadi ada perangkat pembelajaran berupa modul ajar atau RPP. Ya. Ada video praktek pembelajaran. Dan yang ketiga adalah studi kasus. Nah, ini yang sering sekali menjadi bahan pertanyaan adalah begini. Acuannya, Ibu Bapak, adalah bidang studi
di mana Bapak Ibu terdaftar di PP. Acuannya adalah bidang studi. Jadi materi itu adalah materi bidang studi. Kalau ini ekonomi dan informatika, berarti materinya ekonomi dan informatika. Jenjang penilaian yang akan diterapkan ketika menilai dokumen Ibu Bapak adalah jenjang SMP, SMA. Gitu ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul, dan ini juga muncul di mana namanya, juga muncul di Q&A gitu adalah, kalau saya ngajarnya di SMK gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan gitu ya. Ngajarnya di SMK, tapi materinya tetap ekonomi dan informatika. Kalau SD gimana? Ya, kalau kepepet, ya, tapi materi tetap ekonomi dan informatika. Gitu ya, Bapak Ibu. Semoga ini jelas. Ya. Kalau misalnya di SD nih, yang sering terjadi itu di SD. Kalau di SD tidak ada mata pelajarannya gimana, Bu? Ya, coba cari kontak ke SMP atau SMA yang punya akses, pinjem murid, saya pakai istilahnya menteri yang sekarang ya, murid, pinjem murid, pinjem kelas, gitu ya Bapak. Nah, ini adalah alat-alat yang perlu disiapkan oleh Ibu Bapak secara umum ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu membutuhkan G-Drive. G-Drive-nya boleh pakai belajar ID atau boleh pakai yang pribadi. Yang penting kapasitas penyimpanannya cukup besar gitu ya, karena minimal 5 GB. Ya, 5 GB. Kalau tidak salah Gmail yang pribadi itu kapasitas totalnya tuh 15 GB. Tapi 15 GB di Gmail itu termasuk email. Jadi kalau Bapak Ibu sering email-emailan pakai Gmail, boleh jadi 15 GB-nya sudah terkurangi. Gimana cara lihatnya? Silahkan ini di kanan ini ya Bapak Ibu. Kanan ini di drive, paling bawah tuh ada berapa kapasitasnya. Ini punya saya, maksimal 300 GB. Sudah terpakai 95. Masih cukup ya, gitu. Cukup banget. Gitu. Kalau misalnya sudah kapasitasnya sudah menipis gitu ya, nggak ada 5 GB, kalau perlu Bapak Ibu bisa beli kapasitas tambahan di Google One ya. Kalau tidak salah trialnya sebulan gitu, boleh coba sebulan. Jadi kalau tidak mau ngeluarin duit bisa pakai trial gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau langganan Google One 1 tahun gitu ya, 100 GB itu per bulannya 27.000. Ini masih cukup murah ya. Bisa dipakai kapan aja juga untuk menyimpan segala video. Kenapa kapasitas penyimpanannya perlu besar? Karena Bapak Ibu akan menyimpan 2 video di situ dan pasti besar ya. Nah, ini tentang G-Drive ya. Nah, kita bicara dokumen yang pertama ya. Yang pertama adalah dokumen pembelajaran. Dokumen pembelajaran itu yang diharapkan dihasilkan oleh Ibu Bapak adalah RPP atau modul ajar dengan format PDF, maksimal ukurannya 10 mega gitu ya. Penamaan filenya tolong diperhatikan, sudah ditetapkan di Juknis penamaannya seperti gimana. Jadi nanti silakan dinamai dengan perangkat pembelajaran garis bawah nama mahasiswa garis bawah nih PDF maksimal 10 mega ya. Nah, ini saya ambil dari Juknis gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau mencermati di Juknis sudah apa namanya? Sudah saya masukkan. Ini bentar kok kayaknya saya ada yang miss ya. Sabar ya Ibu Bapak. Saya kayaknya kok ada yang miss. Ada sesuatu yang miss. Aturan-aturannya ada yang miss. Oh enggak kok, enggak miss. Enggak miss. Saya masukkannya di tempat lain. Share. Nah, jadi Bapak Ibu ketentuan untuk RPP atau modul ajar atau dokumen pembelajaran itu berupa RPP atau modul ajar, salah satu aja ya gitu. Tetapi yang penting adalah bahwa RPP atau modul ajar ini
khusus dibuat untuk UKIN. Jadi modul ajar atau RPP itu nanti akan dipakai di video pembelajaran, ya. Dan ini akan direkam dan akan diunggah. Jadi RPP modul ajar dengan videonya harus sinkron, harus cocok, harus sama, gitu, ya. Jadi tidak boleh beda, karena nanti penguji akan bingung, gitu. Ini RPP-nya tentang apa, modul ajar tentang apa, kok video pembelajarannya kok beda, gitu. Jadi ini dibikin khusus, dibuat khusus untuk UKPPPG kali ini, ya. Jadi bukan yang sudah ada, gitu, tapi baru. Nah, tentu saja ini adalah hasil pengembangan sendiri, bukan salinan. Bapak Ibu tidak nyontek dari orang lain, ya. Kurikulum yang dipakai di perangkat dan video itu disesuaikan dengan kondisi nyata saat mengajar. Tidak ada pembatasan kurikulum tertentu, tapi tentu saja penguji akan melihat juga tentang pembelajaran mendalam, ya, gitu, karena rubriknya itu ada pembelajaran mendalam. Nah, untuk RPP dan modul ajar, tolong Bapak Ibu setelah buat nanti disahkan, ya, oleh kepala sekolah, ditandatangani oleh Bapak Ibu, menandatangani, lalu kepala sekolah menandatangani, lalu dicap, gitu, dengan cap sekolah masing-masing. Jangan lupa penamaan filenya juga sesuai ketentuan teknis. Tadi sudah ada, ya, penamanya adalah perangkat pembelajaran underscore nama mahasiswa underscore nim, ya. Ya, jadi ketentuannya adalah seperti ini, demikian, ya. Nah, ini bocoran, gitu. Ini nggak ada di Juknis, ya, Ibu Bapak. Ini bocoran. Acuan penilaiannya nanti, jadi para penguji itu akan memakai Perdirjen GTK 2626 tahun 2023 dan panduan operasional model kompetensi guru edisi Mei 2023 yang akan dinilai 2 kompetensi, ya. Satu adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi profesional, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti Google cari ini, ya, panduan ini, gitu, nanti akan kelihatan kompetensi indikator dan subindikatornya apa untuk kompetensi 1 dan 4. Nah, diharapkan, ya, kompetensi Bapak Ibu itu di level 2. Nanti silakan dilihat, ini bisa di Google beredar banyak, mungkin Bapak Ibu juga sudah punya Perdirjen sama panduan operasional. Nah, ini saya kutipkan dari panduan model kompetensi. Jadi yang pedagogik ini yang dinilai adalah 3 hal ini. A1, A2, A3, ya, untuk profesional B1, B2, B3. Jadi nanti penguji akan mencari tahu, gitu, apakah Bapak Ibu sudah mencapai level 2, ya, menggunakan, menerapkan, gitu, ya. Jadi ini yang apa namanya nanti akan dinilai, gitu, ya. Ini boldnya nggak kelihatan, gitu, ya, tapi kata kuncinya adalah pembelajaran efektif, konten pembelajaran, pengetahuan tentang komponen kurikulum, strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, pengetahuan dalam menentukan karakteristik, dan pengetahuan tentang, ya, pengetahuan tentang komponen kurikulum, ya. Jadi penerapan level 2 yang diminta dari 4 level, ya, dari 4 level. Nah, ini adalah bocoran juga, gitu. Jadi bisa kelihatan, ya, Bapak Ibu, bahwa akan ada komponen pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup itu akan dinilai, gitu, ya. Strukturnya bagaimana pembelajarannya, apakah berpusat pada peserta didik, apakah ada interaksi, gitu, ya. Struktur dan berpusat pada murid dan interaksi, gitu, ya. Jadi ini tolong dicatat, gitu, karena ini bisa kelihatan dari RPP, gitu. Bisa sebenarnya ada strategi untuk supaya penguji bisa langsung lihat bahwa oh ini struktur, oh ini berpusat pada murid, oh ini interaksi, gitu, ya. Nah, assessment juga akan dinilai dalam RPP atau modul ajar. Jadi 2 hal, assessment diagnostik dan assessment proses dan hasil belajar. Ini kan bocoran, gitu, ya, Bapak Ibu, gimana bikin
RPP dan modul ajarnya supaya di RPP dan modul ajar kelihatan tuh ada asesmen diagnostik gitu, ada asesmen proses, ada asesmen hasil belajar. Lagi-lagi kata kunci berpusat pada peserta didik ya. Itu untuk penilaian. Nah, ini skala penilaian yang akan dipakai oleh penguji adalah menyasar nilai 6 sampai 8. Yaitu sudah baik ya. Sudah menerapkan sebagian besar yang diminta. Tadi yang diminta yang tadi ya. Nah, ini ada tips-tips dari ujian-ujian yang lalu gitu ya. Bapak Ibu tolong untuk rumusan tujuan pembelajaran memakai kata kerja operasional dan penggalan kalimat yang tersurat di CP. CP yang terakhir yang CP bulan Juli 2025 gitu ya. Silakan dicari di kurikulum.kemdikbud.go.id gitu. Itu ada yang paling terakhir sudah ada CP udah ada. Jadi pakailah kata kerja operasional gitu ya. Ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan untuk apapun yang ada di dalam modul ajar atau di RPP. Harus relevan, harus terstruktur, harus logis, dan berurutan. Ya. Nah, ini yang sebelah kanan ya Bapak Ibu, ini tips untuk menandai RPP atau modul ajar Bapak Ibu supaya langsung kelihatan di penguji. Itu tolong disebut atau dipertegas. Bisa pakai di bold, bisa di kuning, bisa di garis bawah, bisa di miring gitu ya, supaya kelihatan jelas gitu. Tujuan untuk sikap pengetahuan dan keterampilan, literasi dan numerasi gitu ya, proses dan capaiannya seperti apa. Lalu karena pakai pembelajaran mendalam, kata kuncinya memahami, menerapkan, merefleksi, dipertegas gitu ya. Lalu komunikasi, nalar kritis dan kreatif itu juga dipertegas gitu ya. Lalu kalau bisa pencapaiannya di atas KD atau CP gitu. Lalu ada juga penilaian tentang penggunaan TIK dan media digital gitu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu pakai gitu teknologi ya, media digital pakai. Lalu sumbernya perlu yang terpercaya atau pakai sumber Kemdikbud gitu. Assessment tadi seperti saya sampaikan perlu kelihatan ada assessment diagnosis, ada proses dan ada hasil gitu ya. Lalu kolaborasi dan interaksi perlu kelihatan gitu. Sesuai karakteristik peserta didik juga perlu kelihatan, lalu inklusif juga harus ada ya. Jadi kalau bisa hal-hal ini itu diperjelas atau ditunjukkan di RPP atau modul ajar, bisa dipertebal tulisannya atau di highlight pakai kuning atau hijau atau di garis miring gitu atau di garis bawah gitu. Ya, jadi supaya penguji bisa langsung cepat mengidentifikasi gitu, jadi gampang menilainya gitu dan pasti ada nilainya gitu yang sesuai dengan rubrik ya Bapak Ibu. Nah, ini strukturnya, struktur RPP atau modul ajar yang memakai pendekatan pembelajaran mendalam gitu. Jadi ada bagian identifikasi, ada bagian desain pembelajaran, ada bagian pengalaman belajar dan ada bagian assessment begitu ya. Secara lebih tegasnya ini ada di panduan apa namanya di panduan pembelajaran dan assessment yang terbaru. Ini sudah ada bagian-bagian modul ajar tuh apa aja gitu ya. Ini yang putih itu opsional, berarti boleh tidak ada gitu, tapi sebaiknya ada gitu. Ini yang biru ini adalah yang wajib ada gitu, ya. Jadi dimensi untuk tahap identifikasi, di bagian identifikasi di RPP atau modul ajar harus ada dimensi profil lulusan sesuai dengan pembelajaran mendalam yang ada 8 gitu ya. Harus dipilih salah satu atau salah dua. Lalu di desain pembelajaran itu tujuan pembelajaran harus ada, praktek pedagogis harus ada, gitu ya. Lalu di desain juga harus ada lingkungan pembelajaran seperti apa, gitu ya. Lalu di pengalaman pembelajarnya, langkah-langkah pembelajaran, ya kan, awal opsional gitu. Jadi ini sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen yang terbaru ya, Bapak, Juni 2025 ya, gitu.
Awal itu opsional, tetapi karena di rubrik itu apa namanya ada bagian kegiatan awal, inti dan penutup gitu ya. Jadi sebaiknya jangan di skip gitu ya, di skip ya. Nah, karena pakai pembelajaran mendalam, makanya prinsip pembelajaran mendalam harus disebutkan, berkesadaran, bermakna, mengembirakan itu masukkan ya, dipertebal atau di highlight kuning, biru gimana gitu ya. Lalu tentu saja ada langkah inti gitu ya. Nah, langkah inti itu lagi-lagi gitu karena memakai pembelajaran mendalam, kata kuncinya adalah memahami, mengaplikasikan dan merefleksi, sehingga ada bagian yang memahami itu seperti apa, mengaplikasikan itu seperti apa, merefleksikan itu seperti apa ya di inti. Lalu penutup sama berkesadaran, bermakna, membirakan gitu ya. Lalu assessment ya, seperti apa assessmentnya gitu tadi disebutkan bahwa diagnostik perlu ada gitu ya, lalu asesmen terhadap proses dan hasil perlu ada karena itu akan dimulai ya. Nah, itu yang pertama, RPP ya, mau belajar seperti itu. Yang kedua, dokumen yang perlu diunggah dan dipersiapkan untuk diunggah adalah video praktek pembelajaran. Nah, ini yang makan waktu gitu ya, Bapak. Makan waktu karena perlu melibatkan beberapa pihak gitu ya, dan perlu persiapan teknis dan post produksi teknis gitu ya. Persiapan teknis juga perlu gitu, sehingga ini butuh waktu gitu ya untuk mengerjakan. Kalau RPP saya rasa ya butuh waktu tapi tidak sepanjang video praktek belajar. Jadi untuk video praktek pembelajaran ada 2 dokumen yang diminta, ya, ada 2 video yang diminta dalam bentuk MP4, MP4. Yang pertama adalah video utuh 2 JP. Yang kedua adalah video edit kurang lebih 30 menit. Ya, nah penamaan filenya sesuai ketentuan juknis sudah ditetapkan. Jadi kalau video itu video underscore nama mahasiswa underscore NIM. Kalau video edit underscore nama mahasiswa underscore NIM. Ya, nah tentang video ini untuk proses perekaman ya, ketentuannya di juknis adalah bahwa video ini adalah rekaman ibu bapak menerapkan RPP dan modul ajar yang sudah disusun tadi. Ya, sehingga harus sama gitu antara RPP dan video. Jadi kalau topiknya A, itu di RPP, videonya penerapan topik A gitu ya. Lalu Bapak Ibu diminta untuk mengajar sepanjang 2 JP gitu ya. Sesuai dengan jenjang tentu saja ya JP-nya. Jadi jangan nanya gitu. Sudah tahu lah JP untuk SMP itu berapa, SMA itu berapa. SMP 40 menit, SMA 45 menit ya gitu. SMK kayaknya juga 45 menit. Jadi 2 JP ya Ibu Bapak. Nah, jumlah minimal siswa yang diajar disarankan adalah 10 orang. Ya, satu kelas 10 orang, yang diajar 10 orang minimal. Ya. Kalau misalnya jumlah siswa kurang dari 10, gimana? Bisa ngambil dari kelas 11. Bisa diupayakan ngambil dari murid jenjang yang lain. Demi memenuhi 10 gitu ya. Jadi disarankan minimal 10. Ya. Nah, karena penilaiannya itu untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, gitu ya, maka disarankan Bapak Ibu mengajar murid SMP atau SMA atau SMK. Nah, kalau tidak punya akses atau mengajarnya ternyata tidak di SMP, SMA, SMK, bisa memakai sekolah yang bisa diakses. Gitu ya. Jadi punya kenalan di sekolah mana, bisa dipakai nggak muridnya untuk diajar selama 2 JP. Nah, yang lain yang sering ditanyakan, pakaiannya apa nih Bu? Harus putih hitam nggak? Nggak gitu. Pakai pakaian yang sesuai yang biasa dikenakan saat ngajar gitu di sekolah Ibu Bapak. Kalau misalnya hari Senin tuh pakai batik ya udah pakai batik. Jadi nggak usah pengadaan putih hitam ya Bapak Ibu, biasanya gimana gitu ya.
ngajar pakai baju apa, ya itulah yang dipakai. Ya. Nah, ya ketentuan yang lain, karena ada video utuh ya 2JP, video ini harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Ya. Nah, ada juga yang bertanya, karena ini soal inklusif ya, karena inklusif itu juga dinilai ya Ibu Bapak. Jadi di awal tuh biasanya kan suka melafalkan doa ya. Jadi kalau sekolah atau kelas Ibu Bapak itu beragam, lebih dari satu agama, yang dilafalkan adalah doa dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau di dalam kelas itu beragam. Ya. Lebih dari satu agama. Kalau enggak, misalnya sekolah Islam atau sekolah Katolik, gitu ya, silahkan memakai bahasa doa yang biasanya. Tapi kalau kelasnya yang diajar murid itu terdiri dari lebih dari satu agama, silakan memakai doa dalam bahasa Indonesia. Oke, nah ini adalah ketentuan yang lain gitu ya dari perekaman. Jadi di awal Bapak Ibu diminta untuk memberi pengantar maksimal 1 menit gitu ya, yang berisi profil Bapak Ibu. Jadi nama siapa, asal LPTK-nya mana, Universitas Kristen Cakra Wacana, NIM berapa, dan identitas sekolah ya, mengajar di mana. Dan Bapak Ibu wajib menunjukkan identitas diri, KTP asli ke kamera gitu ya. Jadi nanti kalau dalam video utuh gitu ya, video utuh 2JP gitu ya, yang pertama dilakukan tuh memberi pengantar dulu gitu ya, nanti lalu kameranya di pause terus baru mengajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak ada pertanyaan. Karena kemarin gimana Bu kalau gitu. Awal ambil pengantar dulu, di pause, lalu ke ini, lalu ke perekaman pembelajaran. Ya. Nah, ini kita ke penyuntingan sekarang karena ada video edit ya, video edit yang juga harus di submit, harus diunggah ya. Gitu. Nah, video edit itu sepanjang kurang lebih 30 menit. Saran saya jangan kurang dari 30 menit. Kalau kelebihan 5 menit, oke lah. Durasi 5 menit oke. Ya. Jadi jangan kurang. Kalau bisa pas gitu. Kalau kelebihan ya jangan lebih dari 5 menit. Ya. Nah, ketika mengedit video utuh menjadi video edit wajib menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Jadi pendahuluan dapat, inti dapat, penutup ada, gitu ya. Jadi pendahuluan, inti, penutup harus ada, gitu. Yang ditampilkan itu adalah bagian yang penting saja dari modul ajar Ibu Bapak, gitu. Lalu tidak perlu memberi apa ya bagian di mana Bapak Ibu memperkenalkan profil sekolah gitu pakai drone ke gerbang gitu nama sekolah dan sebagainya, nggak usah ya. Profil peserta hanya pendahuluan gitu ya, pendahuluan saja seperti tadi saya sampaikan, nama, LPTK, NIM sama identitas sekolah itu aja gitu. Lalu Bapak Ibu perlu menunjukkan tidak perlu menunjukkan fakta integritas gitu ya, nggak perlu, hanya KTP asli. Lalu nggak usah ditambahin musik latar apa-apa ya Bapak Ibu gitu. Karena di masa lalu musik latar itu mengganggu penguji dalam mendengarkan Bapak Ibu mengajar gitu. Jadi nggak usah ngide pakai musik apa-apa gitu di editingnya. Nah, ini adalah indikator penilaian untuk video, masih sama menggunakan Perdijen GTK 2626 dan panduan operasional model kompetensi guru. Tapi ada penambahan satu kompetensi untuk video, yaitu kepribadian gitu ya. Jadi kalau di RPP tadi hanya pedagogik dan profesional, di video ada tambah satu kompetensi yaitu kepribadian. Nah, silakan dilihat di Perdirjennya, di panduan operasionalnya, kompetensi indikator dan subindikatornya, diharapkan pencapaiannya di level 2. Level 2 itu adalah ini. Gitu ya. Jadi pedagogik ada 3, penerapan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan pembelajaran efektif gitu ya, dan assessment gitu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu sudah menerapkan strategi lingkungan dan strategi pembelajaran yang efektif, lalu Bapak Ibu juga bisa melakukan assessment ya. Assessment itu ya nggak cuma assessment ya, assessment umpan balik dan pelaporan. Lalu yang profesional ini penggunaan gitu, penggunaan konten pembelajaran, penggunaan pengetahuan terhadap
karakteristik peserta didik dan pengetahuan tentang komponen kurikulum, gitu ya, dan penerapan desain pembelajarannya. Lalu kepribadian, ya tentu saja Indonesia ya pasti harus ada kepribadian ya, moral, emosi, spiritual, perilaku sesuai kode etik guru, lalu pengembangan dirinya Bapak Ibu gimana, refleksinya Bapak Ibu, gitu ya, seperti apa, lalu bagaimana Bapak Ibu membiasakan diri untuk menempatkan kebutuhan dan kepentingan murid sebagai pusat pembelajaran. Ya, nah ini adalah komponen penilaian video, gitu ya. Tidak ada di Juknis, ini bocoran. Ini bocoran. Jadi kegiatan pembukaan dan inti yang dinilai adalah 17 hal gitu ya. 17 hal gitu. Dari mulai nomor 1 menerapkan makna, tujuan dan pandangan hidup guru gitu ya. Penggunaan TIK dan sebagainya sampai 17 umpan balik. Jadi harus ada di video umpan balik gitu. Assessment-nya ada, umpan balik seperti apa ya. Jadi coba dipikirkan bagaimana strateginya untuk menampilkannya di video ya. Atau karena ini penerapan dari RPP, dipikirkan di RPP supaya bisa mencakup semua juga yang nanti dinilai di video. Nah, ini adalah skala penilaian sama seperti dokumen RPP modul ajar. Diharapkan bahwa untuk lulus Bapak Ibu perlu nilai 6-8 untuk setiap komponen, itu baik. Yang berarti bahwa Bapak Ibu sudah menerapkan sebagian besar yang diminta. Ya. Nah, ini beberapa praktik baik dan saran dari yang lalu-lalu termasuk PPG yang belum pembelajaran mendalam karena hampir mirip ya gitu. Kalau bisa Bapak Ibu menggunakan beberapa kamera, tidak hanya satu kamera, ada yang statis, diam gitu ya, ada yang moving gitu karena misalnya Bapak Ibu mau menunjukkan pemberian umpan balik ke kelompok gitu atau menunjukkan murid sedang bekerja kelompok, berkolaborasi gitu ya. Jadi perlu ada bisa diadakan moving camera, pakai ponsel aja juga bisa gitu, pakai tripod kalau ada gitu ya. Biasanya pertanyaannya adalah, Bu, nanti kelihatan dong di statis yang moving jadi kelihatan di statis ya, nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, disarankan karena penguji juga akan mendengarkan Ibu Bapak dalam mengajar, gitu ya. Suara harus jelas. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya alat untuk merekam audio, tolong diadakan beberapa gitu ya supaya bisa dengar gitu. Kalau mau memasukkan apa namanya kegiatan siswa yang mereka ngobrol juga, berarti ya siswa juga harus ada audionya ya. Jadi akan suara itu bisa masuk karena penguji akan mendengarkan juga nih Bapak Ibu bagaimana mengajar, bagaimana berinteraksi dengan murid ya. Lalu tolong memori penyimpanan yang besar untuk semua gawai yang dipakai. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kamera profesional ya, video kamera gitu, kamera video atau pakai ponsel, kalau bisa memorinya yang besar ya gitu, supaya jangan sampai di tengah-tengah merekam itu habis gitu. Waduh, nanti itu akan panik biasanya gitu ya. Lalu baterai juga diusahakan dipenuh semua. Jangan sampai terjadi kepanikan karena tiba-tiba baterai habis, memori habis, gitu ya. Gitu. Lalu laptop kalau Bapak Ibu perlu karena ada TIK ya gitu. Jadi Bapak Ibu perlu menampilkan apa sih namanya kemampuan memakai teknologi gitu ya. Jadi laptop kalau perlu LCD proyektor minimal gitu ya supaya tampil itu teknologinya. Kalau Bapak Ibu merasa kewalahan gitu ya, bisa meminta siapapun untuk membantu merekam gitu. Jadi misalnya kolega gitu, tolong dong yang merekam kolega supaya Bapak Ibu bisa fokus di ngajarnya, nggak fokus di merekamnya gitu, karena itu bisa jadi panik gitu. Di masa lalu ada loh yang menggunakan pasangan gitu, istri, suami, pacar gitu untuk merekam gitu. Jadi Bapak Ibu supaya lebih fokus di mengajar gitu, jadi tidak perlu dipusingkan dengan masalah-masalah teknis untuk merekam ya.
Nah, koneksi internet juga perlu gitu. Kalau perlu tethering gitu ya Bapak Ibu, supaya kalau Bapak Ibu misalnya menunjukkan murid memakai teknologi yang pakai internet gitu ya, quizzes atau apa, aplikasi apa itu supaya tidak putus-putus ya disiapkan ya koneksi internetnya yang baik. Lalu karena memang penguji akan mendengar Bapak Ibu dan murid ketika diajar gitu ya, kalau bisa ruang kelasnya sebisa mungkin yang terang dan tenang gitu, karena ya, ada beberapa masalah yang terjadi di masa lalu, misalnya ruangnya gelap gitu, jadi tidak bisa melihat pergerakan gitu ya, atau pernah terjadi juga bahwa ruang kelas di tetangganya itu adalah kandang ayam gitu, jadi berisik gitu ya. Jadi kalau bisa cari ruang kelas yang tenang dan terang gitu, sehingga tidak memerlukan banyak penambahan alat gitu ya. Gitu. Uh, Lalu tentu penerangan cukup, lalu jangan lupa media, bahan, LKPD dan sebagainya sudah siapkan. Lalu desain ruangannya yang mendukung kegiatan pembelajaran. Gitu. Kalau informatika biasanya biasanya nanya boleh nggak pakai lab, boleh kan. Yang penting mendukung kegiatan pembelajaran gitu. Kalau memang RPP-nya di RPP-nya itu atau di modul ajarnya itu memang sudah di set akan dilakukan di lab, ya pasti harus di lab kan gitu. Yang penting mendukung kegiatan pembelajaran ya Ibu Bapak. Jadi jangan ada pertanyaan boleh di lab, nggak boleh di lab, boleh di lab gitu. Kan itu mendukung kegiatan pembelajaran. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di mana namanya di chat. Silahkan bertanya pakai link. Tadi linknya saya kasih ini sambil break sedikit. Bapak Ibu yang bisa menjawabkan tadi mendengarkan dengan baik, bisa menjawab pertanyaan yang di chat, silakan bantu jawab ya gitu. Silakan bantu jawab reply ya supaya kita saling bantu gitu ya. Saya teruskan ya Ibu Bapak. Nah, eh, selanjutnya tips perekaman Bapak Ibu, gambar harus fokus ya. Jadi paling gampang sebenarnya adalah pakai satu kamera statis gitu ya. Kamera statis itu berarti tidak bergerak gitu ya, dikasih di tripod yang bisa merekam semua satu kelas uh, murid dan guru gitu ya, gitu. Nanti kalau ada additional kamera moving pakai HP misalnya, itu bisa dipakai untuk merekam kegiatan kelompok atau guru ketika merangkan upload gitu ya, close up gitu ya. Tetapi tentu saja karena ada video utuh gitu ya, berarti ada satu kamera yang merekam utuh gitu ya. Jadi minimal itu biasanya kamera statis. Minimal kamera statis karena kan diminta video utuh ya. Kalau mau additional pakai kamera moving, tambahan kamera moving oke. Okay. Tips yang lain adalah minta bantuan orang untuk merekam. Jadi silakan boleh gitu ya, minta tolong siapa untuk merekam. Yang kedua, karena kemungkinan ada yang memakai kamera moving ya, tolong stabil gitu ya. Kalau mau stabil ya pakai tripod gitu ya, atau kamera personnya orang yang merekam jangan goyang-goyang gitu kan. Gitu. Lalu cari peruangan dengan penerangan yang baik gitu. Kalau alam jendelanya lebar, terang, bagus, atau lampu gitu ya Ibu Bapak. Jadi supaya kelihatan gitu ya di video terang. Jadi penguji nggak harus memincingkan mata untuk melihat ngapain aja di video. Oke. Lalu suara tipsnya adalah kalau memungkinkan, kalau bisa, kalau ada akses pakai mikrofon clip on ya, yang bisa diklip di baju gitu kan. Lalu bisa juga menempatkan beberapa mikrofon di tempat yang strategis, atau kalau misalnya tidak punya akses ke clip on atau mikrofon gitu ya, cari ruangan yang tenang, yang nggak berisik, sehingga suara guru dan suara murid itu bisa terekam di kamera gitu ya. Oke, oke. Nah, ini untuk mengedit ya Bapak Ibu, menyunting ya. Jadi kalau menyunting itu biasanya butuh laptop atau PC dengan RAM yang besar. Karena video editing itu biasanya aplikasinya berat. Jadi Bapak Ibu butuh
laptop atau PC yang RAM-nya besar biasanya supaya bisa memproses. Kalau mau pakai yang gratisan boleh, gitu ya. Silahkan pakai aplikasi editing video. Bapak Ibu yang kebetulan di sini biasa menyunting video, silahkan ditulis di chat biasanya pakai aplikasi editing apa, gitu ya. Yang penting bisa menghasilkan video yang diedit sepanjang 30 menit. Karena ada beberapa aplikasi yang membatasi ya berapa lama video yang bisa dihasilkan. Silakan Bapak Ibu yang tahu aplikasi editing video, silakan di chat gitu supaya bisa berbagi dengan mahasiswa yang lain gitu, pakai editingnya pakai apa ya. Oke. Nah, tips-tips untuk penyuntingan Bapak Ibu tolong, wah ini tanggalnya belum saya ganti. Tolong meluangkan waktu yang panjang untuk editing gitu ya, karena proses motong video itu lama, proses rendering video itu lama ya. Jadi jangan mepet, luangkan waktu. Lalu juga luangkan waktu karena mengantisipasi kalau ada masalah teknis, listrik padam, laptop rusak, videonya ternyata gagal, rusak, perlu mengulang rekam gitu-gitu ya, force mayor gitu-gitu. Nah itu makanya jangan mepet ya Ibu Bapak, jangan mepet karena eh, pengambilan gambar itu perlu koordinasi dengan murid, dengan sekolah gitu ya, perlu koordinasi, itu butuh waktu. Kalau bisa habis ini Bapak Ibu langsung menjadwalkan kapan gitu mau merekam, karena sudah boleh merekam sejak hari ini pun boleh gitu sampai tanggal 11 ya. Lalu satu, pengambilan gambar perekaman itu membutuhkan koordinasi dengan beberapa pihak dan persiapan teknis. Yang kedua, menyunting itu lama karena motong video lama, edit itu lama, rendering lama, teknis ada kemungkinan, semoga tidak ada masalah ya, tapi kalau ada masalah supaya Bapak Ibu punya waktu untuk mengulang misalnya merekam atau untuk mengatasi masalah teknis penyunting ya. Nah, pastikan bahwa ketika Bapak Ibu mengedit, menyunting, itu semua tahap kegiatan belajaran ada, pendahuluan ada, inti ada, penutup ada, lalu tolong diberi caption atau subtitle yang jelas untuk setiap tahap atau aktivitas. Ya, misalnya pendahuluan, berdoa, kasih caption. Tolong jangan nanya captionnya di mana ya, kanan, kiri, atas, bawah, pojok kanan, pojok kiri, tengah. Tidak peduli gitu. Yang penting ada captionnya dan tidak menghalangi video ya, tidak menghalangi gambar. Jadi jangan nanya gitu di mana, kanan, kiri, atas, bawah, lah gitu ya. Silakan diterjemahkan. Tidak ada ketentuannya gitu ya. Yang penting ketentuannya adalah semua tahap kegiatan pendahuluan, inti, penutup ada. Gitu ya. Lalu kegiatan selanjutnya setelah Bapak Ibu menyiapkan RPP modul ajar, menyelesaikan video, saatnya diunggah di G-Drive ya. Nah, tolong di G-Drive Bapak Ibu siapkan folder tersendiri untuk dokumen UKP PBG. Jangan dicampur sama yang lain gitu. Taruh di satu folder supaya Bapak Ibu nyarinya nggak susah gitu ya. Supaya nyarinya nggak susah, kasih satu folder gitu ya. Lalu akses foldernya itu adalah viewer anyone who has link gitu ya. Siapa saja ini yang di kanan ini ya. Taruhnya sebagai viewer atau pelihat, settingnya adalah siapa saja yang memiliki link, anyone who has link gitu ya. Lalu seperti ini ya Bapak Ibu, jadi bagikannya siapa saja yang memiliki link, perannya adalah pelihat gitu ya. Nah, pastikan bahwa nama filenya sudah sesuai juknis gitu ya. Kalau misalnya belum sesuai juknis, silahkan diganti nama gitu, klik kanan rename atau ganti nama. Ini contohnya video utuh _Nani Saryanti _nin gitu ya, video edit seperti apa.
ada 2 video yang perlu diunggah. Jangan hanya tahu JP-nya Bapak Ibu berapa gitu. SMP 40, SMA 45. Sesuai JP gitu ya. Dan video edit 30 menit ya Bapak Ibu. Silahkan diunggah 2 file ini. Oke. Lalu karena nanti yang dimasukkan di dalam sistem itu adalah link, bukan video, tapi link ya, yang dimasukkan di dalam sistem UKIN, KPPG itu ada link. Bapak Ibu supaya gampang, ya kan? Simpan dulu linknya untuk tiap file di MS Word. Jadi nanti ketika ngisi itu Bapak Ibu nggak perlu bolak-balik ke G Drive, itu udah ada linknya, gitu ya. Jadi copy paste, salin tindih tautannya di MS Word, gitu ya. Nanti ngisinya tinggal copy yang di MS Word, ya. Nah, itu untuk video. Nah, lalu untuk studi kasus. Studi kasus ini akan dilakukan di UKIN, ya, di UKIN. Nah, untuk studi kasus, Bapak Ibu, studi kasus ini Bapak Ibu akan mengetik di UTBK. Bapak Ibu akan punya waktu 30 menit untuk ngetik. Apa yang diketik di studi kasus? Bapak Ibu nanti akan mengetik esai sepanjang 300 sampai 500 kata, dan ini dibatasi sistem ya Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu yang ngitung, sistem akan ngitung gitu, maksimal 500 kata. Nah, ini isinya adalah refleksi terhadap permasalahan di 1 sampai 3 konteks. Jadi Bapak Ibu pikirkan ya, konteksnya sudah dibatasi sesuai pertanyaan ya Bapak Ibu. Jadi konteksnya itu nanti kalau nggak media, LKPD, strategi pembelajaran atau penilaian. Jadi konteksnya ini, jangan lari dari konteks. Jangan lari-lari dari konteks. Konteksnya hanya 4 ini. Boleh di 1 sampai 3 konteks gitu ya. Bapak Ibu akan diberi 1 sampai 3 konteks dari 4 konteks. Ya. Nah, ini bocoran Bapak Ibu, bocoran. Tidak ada di Juknis, ya. Ini adalah strategi menjawab. Ini indikator penilaiannya. Jadi nanti akan ada 4 pertanyaan, bukan 4 rubrik kriteria, gitu ya. Bapak Ibu kalau menjawab, upayakan bahwa untuk setiap kriteria ini Bapak Ibu mengisi 3 ABC. Jadi kalau tentang LKPD misalnya, apa masalah yang dihadapi ketika memakai LKPD? Kondisi realitanya gimana, kondisi idealnya gimana, gapnya apa antara realita dan ideal. Idealnya begini, realitanya begini. Jadi kurang di apa ya, gapnya apa ya. Gitu. Lalu solusinya apa? Gitu. Nanti di solusi Bapak Ibu tulis solusi yang praktis yang dapat dilaksanakan, solusi yang sesuai dan rasional, sesuai dengan masalahnya, dan relevan dengan tugas dan peran sebagai guru. Ya. Lalu Bapak Ibu jelaskan keberhasilan solusi itu dilihat dari mana? Kenapa Bapak Ibu merasa bahwa solusi itu berhasil? Bentuk keberhasilannya seperti apa? Apa buktinya? Bukti yang bisa diverifikasi ya. Dan harus masuk akal dan sesuai dengan masalah. Lalu tuliskan hikmahnya apa? Hikmah apa yang diperoleh? Efektivitasnya seperti apa? Bapak Ibu antisipasi masalah serupa seperti apa? Strategi peningkatan kualitas penyelesaiannya seperti apa? Karena nanti penting Bapak Ibu menjawab 3 gitu. Karena Bapak Ibu perlu 2 indikator untuk mendapat nilai baik. Ya. Jadi tadi kan disebutkan ada 3 nih indikatornya gitu, masing-masing cakupan jawaban ya. Jadi kalau bisa paling nggak 2 lah gitu. Misalnya nomor 1 gitu. Masalah yang pernah dihadapi itu paling nggak tuh ada kondisi realita dan kondisi ideal gitu. Seperti apa? Dijelaskan ya dalam bentuk naratif ya, gitu. Esai. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk lulus gitu ya, untuk lolos minimal lolos lah ya gitu.
lolos itu harus ada 2 indikator terpenuhi. Jadi jawabannya jangan cuma 1 indikator, karena dari 3 indikator ya. Nah, tips persiapannya, karena Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan juga tentang UTBK ya, yang ujian tulisnya gitu. Ini Bapak Ibu tidak bisa tulis di kertas atau di komputer, nggak bisa gitu, karena nanti akan dikira menyontek. Jadi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah jawabannya tuh dipikirin, lalu diingat-ingat. Oke, kalau tentang apa LKPD apa, tentang apa tadi lingkungan apa gitu, apa ya masalah yang pernah saya alami. Jadi tadi kan media, LKPD, strategi pembelajaran dan penilaian gitu. Mulai dipikirkan gitu, apa ya masalah yang pernah saya hadapi soal media, saya selesaikan seperti apa, lalu berhasil atau enggak, lalu hikmahnya apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong dipikirkan jawabannya, diingat-ingat, nggak jangan ditulis tangan, karena di ujian tulis itu akan diawasi kamera gitu ya. Nanti dikira mencontek gitu ya. Satu lagi yang penting itu memperlancar ngetik, karena waktu Bapak Ibu untuk mengisi studi kasus itu hanya 30 menit ketik gitu ya. 500 kata gitu. 500 kata. Jadi latihan mengetik itu juga penting supaya lancar. Lalu tentu saja try out gitu, karena Bapak Ibu punya kesempatan untuk mencoba sistem ya. Mencoba sistem. Jadi sebanyak-banyaknya. Nah, ini lalu periode unggah dokumen ke sistem. Ada 5 hari ya, Bapak Ibu. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 5-6 hari ya untuk mengunggah dokumen. Jadi ini nanti akan di sistem UKPPG untuk UKIN. Bapak Ibu akan diminta mengunggah KTP. Jadi kalau bisa di-scan dulu KTP-nya, disiapkan. Lalu fakta integritas juga harus diunggah. Jadi diunduh template-nya, diisi, diberi materai, ditanda tangan, lalu di-scan, lalu diunggah. Jadi harus dimaterein ya Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu juga akan mengunggah modul ajar yang PDF yang tadi sudah Bapak Ibu bikin. Lalu Bapak Ibu perlu mengisi link video. Jadi ini yang perlu diunggah di sistem. Ada 4 yang diunggah, KTP, fakta integritas, modul ajar atau RPP. Ada link yang perlu disediakan, yaitu video, ada 2. Ya. Nanti detail pengunggahannya termasuk gambar sistemnya seperti apa, silakan Bapak Ibu lihat di Juknis halaman 28 sampai 36. Ya, gitu. Nah, tipsnya Bapak Ibu untuk mengunggah, bentar, mata jadi gatal. Tipsnya Bapak Ibu, literasinya dipakai ya. Jadi jangan panik, tenang, baca baik-baik instruksinya, pesannya apa, lalu kalau ada error, pesan kesalahannya apa, dipahami dan dipikirkan. Jangan panik duluan. Lalu yang penting juga, walaupun ada sekitar 5-6 hari untuk mengunggah, jangan ditunda. Karena ada beribu-ribu yang akan mengunggah ke sistem se-Indonesia Raya. Oke, jadi jangan mepet. Kalau bisa 2-3 hari sebelum masa unggah. Gitu ya. Kalau belum bisa, tenang dan coba lagi. Kalau masih belum bisa, cari jam di mana tidak banyak orang masuk. Misalnya subuh atau lewat tengah malam. Gitu ya. Subuh atau lewat tengah malam. Gitu. Ketika sistem atau jam makan. Jam makan siang, jam makan malam, jam makan pagi. Gitu. Ketika orang tidak banyak masuk di sistem. Ya, supaya bisa lancar terunggah. Jangan namanya jangan mepet. Mepet itu bahaya gitu karena saingannya Bapak Ibu tuh satu Indonesia Raya beribu-ribu ya. Nah, lalu kalau sudah silahkan mencetak kartu ujian. Ini karena perlu ditunjukkan pada saat UTBK ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mencetak kartu ujian dari sistem UKPPTG tanggal 17 dan 18 gitu ya, salah satu ya. Nah, lalu tiba masanya
di mana Bapak Ibu akan UTBK. Ini berbasis lokasi ya Bapak Ibu. Sebisa mungkin karena jadwal ditentukan oleh panitia nasional dan masing-masing Bapak Ibu akan dapat jadwal yang berbeda-beda. Upayakan 22 sampai 25 November Bapak Ibu tidak punya kegiatan apapun. Oke? Jangan ngapa-ngapain. Nah, yang penting untuk UTBK ya, silakan persiapkan laptop atau PC gitu ya. Ini spesifikasi minimal ya. Layar minimal ukuran 11, resolusi gitu ya. Sistem operasinya kalau bisa 64 bit itu. Windows versi 11. Kalau nggak salah 10 masih Windows 10 masih bisa ya. Mac OS tuh 11 yang diminta. RAM-nya 4 GB, storage 10 GB. Jangan lupa webcamnya diperiksa apakah videonya bisa. Kalau nggak bisa video di laptop, tambahan eksternal webcam. Lalu audionya fungsi, bisa mendengar. Mikrofonnya juga berfungsi gitu ya. Lalu baterai penuh gitu. Siapkan charger di dekat laptop gitu ya. Ini bagaimana caranya untuk mengecek spesifikasi device. Bapak Ibu silahkan pergi ke sistem lalu about ya itu nanti akan keluar nih kayak gini yang saya bunderin ini adalah yang perlu Bapak Ibu cek ya. Kalau misalnya tidak punya laptop pinjem atau pakai di sekolahan ya. Nah, yang lain Bapak Ibu juga butuh ponsel dan yang terhubung ke Zoom. Oke, jadi Bapak Ibu perlu ponsel dengan Zoom yang video dan audio berfungsi dengan baik. Pastikan Zoom-nya sudah versi termutakhir. Beberapa hari sebelum UTBK dicek apakah Zoom-nya versi paling mutakhir. Kalau belum, download dulu. Download yang versi termutakhir. Gitu. Karena kadang-kadang kita nggak meriksa versi, mau buka udah tinggal 10 menit, mau masuk, minta update. Internet lama gitu ya. Jadi kalau bisa sekarang gitu ya, dekat-dekat hari lah di UTBK dicek nih Zoom-nya udah versi yang termutakhir atau belum. Lalu nanti ketika masuk di Zoom, rename namanya adalah nama lengkap Ibu Bapak. Ya, kalau saya Neni Saryanti, dah Neni Saryanti itu aja, nggak usah pakai gelar gitu. Neni Saryanti. Ya, karena ini butuh koneksi internet, pastikan bahwa koneksi internetnya Bapak Ibu stabil, baik untuk laptop maupun untuk HP yang ke Zoom, gitu ya. Karena berbasis komputer, berbasis internet, internetnya perlu stabil dan lancar. Kalau mau pakai LAN di sekolahan silahkan, gitu ya. Kalau mau pakai koneksi internet pakai HP, kuota paling nggak 10 giga, jangan lupa beli dulu kuotanya. Cari lokasi yang internetnya stabil. Beberapa waktu yang lalu tuh mahasiswa juga ada yang sampai pergi ke kota sebelah gitu kan koneksinya lebih lancar gitu ya. Nah, untuk tempat Bapak Ibu tolong melakukan UTBK di ruangan yang nyaman, tenang, pencahayaannya cukup. Di rumah boleh kok, di sekolah juga boleh. Ada meja, ada kursi. Mejanya harus bersih dari barang-barang, kecuali laptop, botol atau gelas air minum yang transparan ya Bapak Ibu. Lalu kalau Bapak Ibu sakit, obat pribadi boleh gitu ya. Lalu 1 lembar kertas kosong, 1 buah alat tulis, pulpen misalnya kalau butuh mencatat gitu. Kalau bisa sih nggak usah pakai kertas, nggak usah pakai pulpen gitu ya, supaya nanti tidak terdeteksi Bapak Ibu menyontek, ya, gitu. Lalu ponsel Bapak Ibu yang ada zoomnya diletakkan 2 meter dari meja, boleh di kanan atau di kiri, gitu ya. Modanya di silent, gitu ya, atau tidak bisa menerima panggilan di ND, ini bisa di set ya di HP-nya. Posisinya lanskap itu bentar, HP saya mana?
Lanskap itu seperti ini ya Bapak Ibu, bukan begini ya. Lanskap horizontal gitu ya. Kalau bisa pakai holder gitu supaya nggak goyang-goyang gitu kan. Zoom-nya, mikrofonnya menyala ya. Gitu. Videonya juga menyala tentu saja ya. Nah, apa sih gunanya Zoom itu gitu? Gunanya Zoom itu karena nanti akan ada pengawas ujian Bapak Ibu. Pengawas ujian yang akan periksa ruangan Bapak Ibu gitu ya. Ruangannya akan diperiksa dan mengawasi Bapak Ibu selama ujian gitu. Sehingga Zoom-nya harus nyala, mikrofon harus nyala, video harus nyala, kamera harus nyala. Jadi tolong diperiksa diperiksa dulu sekarang gitu. Kalau misalnya laptopnya nggak nyala, kameranya pinjem lah gitu, atau HP-nya nggak ada mikrofonnya nggak nyala, pinjem gitu. Untuk hari UTBK ya. Nah, untuk ujian UTBK, Bapak Ibu perlu mengunduh dan menginstal aplikasi Exam BPPP. Ini ada di sistem, ada di Juknis. Nanti silakan di-download ya, silakan diunduh. Itu. Nah, jadwal itu nanti akan ditetapkan oleh panitia nasional. Tiap-tiap Bapak Ibu kemungkinan akan punya jadwal yang berbeda-beda waktunya dan harinya. Waktu yang dipakai adalah waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu, WIB ya. Nah, ini nanti pengawasnya bukan dari Satya Wacana. Pengawas ujian itu dari LPTK lagi. Jadi UKSW tidak punya kuasa apapun dalam UTBK ya Bapak Ibu. Gitu. Nanti Bapak Ibu akan bergabung di grup WhatsApp, nanti akan dihubungi oleh pengawas, ya, diminta bergabung di grup WhatsApp. Gitu. Nanti tunggu arahan selama ujian yang mengawasi juga pengawas dari LPTK lain. Nanti silahkan bertanya atau menghubungi atau nanti akan dihubungi, gitu ya. Jangan nanya dari UKSW karena UKSW nggak punya kuasa sama sekali gitu dalam UTBK, gitu ya. Nah, ini adalah komponen UTBK yang akan Bapak Ibu Bapak Ibu kerjakan. Ada 3. Satu adalah situational judgment test atau SJT. Ini adalah kasus gitu ya. Bentar Bapak Ibu. Jadi ini adalah SJT 30 soal dalam bahasa Indonesia. Bentuknya pilihan ganda sederhana atau kompleks gitu ya. Lalu ada tes objektif yang lain adalah PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Ada 35 soal gitu. Dalam bahasa Indonesia karena yang di sini Bapak Ibu dari ekonomi dan informatika. Jadi soalnya bahasa Indonesia. Tapi kenapa saya tulis di sini? Karena saya korbit bahasa Inggris dan yang lalu-lalu ada mahasiswa yang dari bahasa Inggris. Nah, kalau yang bahasa Inggris ini ada pakai bahasa Inggris soalnya. Ya. Ini sama 35 soal pilihan ganda sederhana atau kompleks. Jadi itu tes objektif selama 120 menit ya Bapak Ibu 2 jam ya. Lalu ini ada tes subjektif selama 30 menit yaitu studi kasus yang tadi saya sebutkan untuk Bapak Ibu persiapkan duluan gitu ya, ngetik dulu, coba ngetik dulu, coba mikir dulu jawabannya gitu ya. Ini akan disajikan dalam bahasa Indonesia dalam bentuk esai 300 sampai 500 kata, jumlah katanya sekali lagi dibatasi oleh sistem ya. Jadi sistem yang akan menghitung katanya. Oke, nah itu tentang TBK ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu persiapkan sebelum UTBK, tentu saja berpakaian rapi dan sopan, tidak berkaus gitu ya. Lalu sebelum UTBK Bapak Ibu sudah menginstal Exambro di laptop gitu. Kalau belum install Bapak Ibu pengawas bisa membatalkan gitu, ujiannya Bapak Ibu. Jadi pastikan di-install dulu. Lalu hadir pada waktu ujian yang sudah ditentukan. Sekali lagi, waktu ujian akan berbeda-beda setiap peserta, tergantung nanti yang menentukan panitia nasional, gitu ya. Jadi Bapak Ibu siap-siap pada rentang waktu UTBK, jangan kemana-mana, gitu. Jangan kemana-mana karena nanti tidak tahu ya dapat waktu kapan, hari apa, jam berapa itu nanti akan ditentukan oleh
panitia nasional. Tapi yang jelas ujian WIB. Jadi Bapak Ibu yang berada di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur siap-siap gitu ya. Kalau jam 8 WIB berarti ya jam 10. Nah, silakan Bapak Ibu masuk gitu ya. Biasanya diminta menunjukkan lujak gitu yang Pak Ibu ya supaya ikuti instruksi dan pengarahan gitu ya. Ini tiba-tiba ada yang nanya tapi tidak logis gitu ya. Apa namanya mulai nge-lag ya Pak Luki. Maaf ya Pak Luki. Semoga sekarang udah baik-baik ya. Nah jadi sekali lagi pengawas bukan dari Satya Wacana. Itu jadi nanti Ibu Bapak silakan mengikuti arahan dari pengawas yang dari LPTK lain ya. Nah, selama UTBK silakan Bapak Ibu mengerjakan UTBK menghadap layar monitor. Kalau mau pakai PC silakan di sekolahan silakan gitu ya. Tapi yang nggak boleh rame-rame tentu saja ya gitu ya. 100% nanti wajahnya harus nampak di layar. Kalau Bapak Ibu butuh minum karena agak panjang ya gitu total 150 menit gitu agak panjang tesnya. TBK-nya silakan minum boleh, tapi botol atau gelasnya transparan dan sudah tersedia sebelumnya. Jadi nggak boleh pergi gitu ya, nggak boleh pergi ngambil minum gitu. Lalu tentu saja harus mengerjakan secara mandiri, tidak boleh dibantu orang lain. Bapak Ibu tidak boleh mendokumentasikan, tidak boleh menyebarkan soal, tidak boleh mengerjakan kegiatan lain yang bukan UTBK, harus berada terus di meja dan kursi mengerjakan, terpantau ponsel, nggak boleh pergi kecuali kalau ada izin pengawas misalnya ke toilet ya, dan tentu saja tidak sambil makan, tidak sambil merokok. Nah, panitia atau pengawas punya hak untuk menghentikan ujian kalau Bapak Ibu ada indikasi curang atau melanggar aturan ya. Silakan dibaca konsekuensinya di Juknis halaman 12 ya. Nah, kalau ada kendala misalnya di Zoom, di HP yang ada Zoom-nya ini tiba-tiba videonya mati atau putus koneksi internet gitu ya, pengawas akan menghentikan ujian 5 menit untuk mengatasi masalah. Kalau teratasi dalam 5 menit, ujian dilanjutkan. Kalau nggak teratasi, ujian akan berhenti gitu ya. Kalau kendalanya di server, akan dihentikan 60 menit untuk mengatasi. Kalau teratasi dalam 60 menit, ujian dilanjutkan. Kalau enggak, nanti akan ditunda. Terus informasinya nanti akan dari panitia nasional akan di mana gitu ya. Nah, kalau ada keadaan darurat, force majeure, misalnya banjir, gitu, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya yang termasuk force majeure, tentu saja UTBK akan ditunda dan penjadwalannya akan diatur kemudian. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah tahap penilaian IKIN dari tanggal 28 November sampai 7 Desember. Memang di penilaian IKIN yang akan bekerja itu adalah penguji, bukan Bapak Ibu ya, tetapi ya, selama penilaian UKIN, mohon Bapak Ibu standby, bawa ponsel ya, ponselnya dibawa standby, terhubung di grup, karena kalau penguji tidak bisa mengakses dokumen Ibu Bapak, terutama video, karena video itu kan disimpan di G Drive-nya Bapak Ibu ya, gitu. Di drive-nya Bapak Ibu itu nanti melalui wali studi penguji akan meminta membuka akses. Kadang-kadang apa namanya G Drive-nya tidak bisa diakses, apa namanya filenya nggak bisa diakses begitu ya. Video nanti penguji akan minta wali studi menghubungi Ibu Bapak itu ya, mungkin lewat Telegram atau WA, atau pertama akan di chat gitu ya. Kalau di chat nggak nyambung akan di call gitu, di telepon. Kalau di telepon nggak nyambung juga biasanya minta tolong teman-teman satu grup, tolong cariin supaya G Drive-nya tuh bisa dibuka. Karena
Ibu Bapak, Bapak Ibu penguji itu punya kuota tiap hari gitu ya. Jadi kalau punya Bapak Ibu diperiksa hari itu dan nggak selesai, besoknya nggak bisa diakses lagi. Kami sudah nggak bisa mengakses. Jadi standby ya Ibu Bapak, walaupun memang ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa karena sudah lewat ya. Ini sudah saatnya penguji yang menilai dokumennya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau ada kendala penguji tidak bisa membuka dokumen, wali studi akan menghubungi Bapak Ibu supaya penguji bisa buka gitu ya, supaya bisa menilai. Kalau enggak nanti kalau penguji tidak bisa menilai, tidak bisa mengakses ya sudah, tidak ada nilainya tentu saja. Bisa berakibat pada ketidaklolosan Ibu Bapak. Nah, Bapak Ibu ini kalau Bapak Ibu mau mengunduh materi hari ini gitu ya. Saya akan perlihatkan materi yang ada di folder itu apa aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu di folder itu ada beberapa file yang bisa Ibu Bapak pakai gitu ya. PPT ada di panduan, ini PPT panduan peserta, ini bisa diunduh. Lalu ini petunjuk teknis yang dari pemerintah. Jadi hampir semua yang saya sampaikan tuh ada di petunjuk teknis gitu ya, kecuali yang tidak ada di petunjuk teknis kayak rubrik nilai dan sebagainya. Jadi silakan diunduh. Lalu untuk CPL saya sudah unggah juga di folder ini kalau Bapak Ibu masih belum punya yang versi terbaru untuk bikin RPP atau modul ajar. Lalu tentang deep learning juga ada gitu, saya unggah juga di situ. Lalu panduan pembelajaran dan assessment 2025 juga ada, saya unggah di situ, terutama untuk template modul ajar ya. Template modul ajar itu sudah ada di panduan pembelajaran dan assessment, bagian-bagiannya apa saja. Lalu Permendikdasmennya juga sudah saya masukkan. Q&A juga ada di situ, jadi Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan dan jawaban gitu ya. Jadi saya perlihatkan Q&A-nya seperti ini, Ibu Bapak. Nah, yang Q&A hari ini ada di BIMTEK 31/10/2025, ini sheet-nya gitu ya. Mari kita lihat sudah ada yang bertanya, tetapi banyak juga pertanyaan yang sebenarnya sudah di-cover di tahap-tahap yang lalu. Jadi ada 3 sheet ini ya Bapak Ibu. Ini tuh sebenarnya pertanyaan udah banyak gitu, dan saya yakin nih sebenarnya udah terjawab di sini gitu karena seringkali pertanyaannya berulang. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat-lihat yang pertanyaan-pertanyaan yang tahap-tahap lalu tuh ada di sini gitu ya. Gitu. Jadi bisa silakan diunduh, dibuka gitu ya. Nah, jadi materi sekali lagi bisa diunduh di Bitly sini gitu ya. Silakan dicatat dulu, di screenshot dulu. Tenang Ibu Bapak gitu. Ada ya. Silakan saya beri waktu beberapa saat untuk ini apa namanya, silahkan di QR code-nya di scan dulu, di screenshot dulu, dibuka, semua sudah ada di situ gitu. Tambahan saja kalau Bapak Ibu mau juga, oh ini satu lagi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, apa namanya, ada juga pemerintah juga sudah mengeluarkan panduan untuk tiap mata pelajaran ya Ibu Bapak, bisa dilihat di kurikulum kemdikbud.or.go.id. Saya copy aja ya, saya taruh. Aduh, bentar ya Ibu Bapak, saya paste di, sabar, kenapa saya tidak bisa mengcopy? Aduh, isinya ini apa namanya, link langsung gitu. Jadi silakan ke kurikulum.kemdikbud.go.id karena sudah ada panduan dari pemerintah untuk tiap mata pelajaran ya.
Jadi bisa lihat di rujukan. Nah, ini di awal udah ada pelajari lebih lanjut panduan mata pelajaran gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kita lihat ya informatika dan ekonomi apakah sudah ada. Jadi ini bisa dicari gitu ya, SMP dan SMA dan SMK kita cari ya informatika misalnya. Ini sudah ada gitu ya. Ini komplit Bapak Ibu, cakupan materinya, CPL-nya apa dan sebagainya silakan di-download gitu ya. Karena ini dokumen penting gitu. Ini bahkan bisa ada contoh-contohnya juga di RPP modul aja seperti apa. Bisa nggak ya saya lihat. Silakan diunduh. Gitu. Ini banyak gunanya meringankan apa ya beban Bapak Ibu dalam apa namanya dalam membuat RPP yang sesuai dengan mata pelajaran gitu ya. Saya coba buka. Saya coba buka. Jadi ini untuk informatika fase sampai F ya. Daftar isinya seperti ini Bu Bapak. Aduh, lambat ya. Internet saya lambat gitu. Tapi silakan Bapak Ibu unduh gitu karena banyak gunanya. Sama ya. Nah, kata pengantar, oke. Daftar isi belum keluar, tapi anyway, saya sudah kasih linknya di chat ya Ibu Bapak. Nanti kalau ada yang nanya, silakan teman-teman yang lain membantu untuk kopas ya. Nah, ini untuk informatika, untuk ekonomi, ada juga ini untuk fase F tapi ya, fase F. Mungkin kalau SMP masuknya IPS ya. IPS. Nah, ini ada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial gitu ya. Jadi ini ada spesifikasinya, tapi kebetulan internet saya agak lambat di saya tidak bisa tunjukkan dengan komplit ke Bapak Ibu, tapi ada baiknya diunduh karena panduan ini komplit ya. Saya sudah lihat yang bahasa Inggris karena saya dosen bahasa Inggris, jadi saya lihatnya bahasa Inggris untuk apa lingkup materi yang bisa yang di cover, lalu bagaimana penerapan pembelajaran mendalam itu udah di cover di panduan mata pelajaran ya. Bentar, oh ini lebih cepat. Jadi kayak begini ya Bapak Ibu isinya gitu. Jadi pemetaan materi esensial nih saya rasa penting gitu karena ada kebingungan-kebingungan kan gitu. Materi esensial apa untuk fase apa, kelas berapa gitu ya. Terus capaian pembelajaran seperti apa. Jadi ini yang untuk IPS nanti bisa di-download sekali lagi di curriculum.kemdikbud.go.id. Ini spesifik untuk tiap mata pelajaran ya. Spesifik untuk tiap mata pelajaran sudah ada. Pemerintah sudah memberikan panduan. Oke, saya akan menunjukkan ke materi saya. Sekali lagi Bapak Ibu, materi bisa diunduh di sini. Lalu kita ke tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab Bapak Ibu, saya akan mengutamakan yang di Q&A dulu ya. Di sini ada Bu Carol. Carol ada ya Bu? Bu Carol ada. Pak Wiwin apakah ada? Wiwin, oh Pak Wiwin tidak ada ya. Bu Carol ada ya. Bu Carol bisa nanti minta bantuannya untuk Q&A-nya dijawab. Nanti ada beberapa yang akan saya lempar ke Bu Carol mungkin karena lebih spesifik untuk bidang bidang studi ekonomi ya. Oke. Saya akan jawab satu demi satu pertanyaannya. Yang resen ntar dulu gitu ya. Yang resen ntar dulu karena saya mengutamakan yang di Q&A supaya bisa dirunut balik gitu ya. Oke, satu. Bentar, ini kayaknya supaya gampang dilihatnya. Saya lebarkan. Oke. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Badarudin.
eh kalau take videonya siswanya lesehan bisa apa enggak? Prinsipnya mendukung proses pembelajaran. Prinsipnya itu, silakan diterjemahkan gitu. Boleh apa enggak? Prinsipnya mendukung proses pembelajaran. Dah, itu saja. Oke. Eh, Pak Budi Gunawan, izin bertanya, nggak perlu izin sih bertanya kan udah saya kasih izin, saya suruh nanya emang gitu ya. Video full menggunakan dua device berarti boleh diedit dengan ketentuan sudah saya ya lah iyalah Pak. Sudah jelas lah itu ya, sudah jelas. Video tanggal berapa? Tanggal 7 berangkat umroh. Lihat nanti di lini masa ya Pak, lihat di PPT. Silakan lihat di PPT. Karena PPT udah jelas. Mestinya sekarang udah di-download sih. Karena sudah saya kasih linknya ya Ibu Bapak. Di pertanyaan kayak gitu, kayak gini nih, lihat PPT. Oke. Pak Hari, guru TK, jurusan informatika, ada pelajaran komputer. Seperti saya sudah sampaikan tadi, acuannya adalah bidang studi di PTG. Jadi materi adalah materi sesuai bidang studi. Kalau begini bisa sih Pak. Tapi harap diingat ya Pak, penilaiannya pakai SMP, SMA, SMK ya Pak. Jadi kalau nggak cocok antara rubrik dengan video yang Bapak sampaikan atau RPP yang Bapak sampaikan, nanti mungkin nggak sinkron. Ini informatika karena nggak ada Pak Wiwin ya. Kalau ada Pak Wiwin yang jawab gitu. Coba Pak Hari bisa melihat di yang lalu ya, gitu. Yang BIMTEK 2 lagi ya, apakah udah jawaban? Kalau tidak salah udah pernah deh ada yang jawab gitu. Ada yang tanya soal itu. Saya nggak berani jawab karena ini apa namanya wilayahnya informatika gitu ya, Pak Hari. Oke Pak Hari, lihat di ini ya, lihat di dua BIMTEK yang lalu ya. Ini di bawah kelihatan ya Bapak Ibu udah ada sheet di BIMTEK yang lalu gitu. Nah, jadi jawaban saya adalah lihat jawaban di BIMTEK lalu. Bu Novi, saya akan lempar ke Bu Karol karena ini ada bidangnya Bu Karol ya. Bu Karol bisa dijawab nggak Bu Karol? Bu Karol, ya. Bu Karol nanti dilihat di Google Sheet ya. Ini udah saya tag Bu Karol. Lihat di email deh. Oke. Lihat di email deh. Pasti udah nongol nanti di email. Saya tag. Ya. Kita buka pun ini. Oke, oke. Soalnya ini wilayahnya ekonomi. Saya bisa aja sih jawab gitu. Tapi biar lebih lebih benar jawabannya ya. Oke, Pak Resibudin. Sorry, bentar saya minum dulu ya Ibu Bapak. Sabar ya. Oke, saya kembali. Pak Hasibudin, video edit 30 menit tidak boleh terpotong-potong ya Bu. Ya kalau edit ya pasti dipotong-potong lah Pak. Namanya juga edit. Halo. Namanya diedit Pak. Gitu. Aduh Bapak Ibu, boleh nggak pause 2 menit ya? 2 menit, bentar ya, bentar ya.
Bu Karol, kalau ada yang bisa dijawab di mana di sheet, silakan ya Bu Karol ya. Oke, saya kembali. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberi saya waktu break. Oke, jadi eh, eh, Pak Hasibudin, namanya video edit itu ya dipotong-potong, kan gitu ya. Eh, Semisal di waktu pengunggahan tidak bisa-bisa, apakah ada perpanjangan? Biasanya nggak ada, Pak. Jadi makanya saya bilang jangan coba-coba terlalu mepet. Jangan coba-coba terlalu mepet. Karena tidak ada jaminan perpanjangan waktu. Di masa lalu tidak ada perpanjangan waktu. Harus bisa. Ya. Oke. Bu Novi pinjam SMP SMA modul ajar ya, pakai SMP SMA yang dipinjam. Pada tangan ya pakai SD SMP SMA yang dipinjam gitu ya. Sama sesuai. Jadi harus sinkron ya Bu. Harus sinkron antara RPP dengan video. Kan nggak lucu ya. RPP-nya SMP apa sih namanya, RPP-nya SD terus yang diajar SMP SMA, kan nggak lucu. RPP dan RPP atau modul ajar harus sinkron. Kok udah dihapus ya? Siapa yang menghapus? Harus sinkron ya. Gitu. Pak Andanu, untuk akun upload video pembelajaran, loh, akun upload Pak. Oh, di drive-nya. Lihat di PPT ya Pak. Tadi sudah dilihat di PPT. Kendala tanyanya yang punya sistem Pak, jangan tanya yang UKSW. Karena yang punya sistem nasional gitu ya kan. Nanya jangan ke UKSW. UKSW yang punya sistem UKPPTG, tanyanya ke nasional. Tombol tanya gitu ya. Bu Fatma, modul ajar gimana cara lah gitu. Pokoknya ada gitu. Pokoknya ada tanda tangan dan cap dan dah ya. Pak Mujianto, untuk upload dokumen video apa harus lewat Google Drive atau lewat yang lain? Nggak nyimak nih. Lihat
di PPT. Ah, Bu Alika atau Pak Alika ya? Take video hanya menggunakan satu device statis apa boleh? Boleh. Gampang aja jawabnya. Bu Afika, sistem komputer yang mana siswa tidak mempergunakan komputer? Eh, full materi teori ya? Wah, ini yang bisa jawab Pak Wiwin ini. Kita tanyain Pak Wiwin ya, Bu. Karena yang tahu Pak Wiwin. Setahu saya sih kalau di apa namanya? Kalau di panduan sih pokoknya metode mendukung metode pembelajaran. Itu aja. Bu Nurul sedang hamil. Ada kok yang hamil dan melakukan video gitu ya. Bahkan ada yang baru melahirkan gitu. Silakan dikondisikan ya Bu gitu. Uh, Pak Irfan ya, Pak Irfan ya. Video utuh yang bagian perkenalan di pause atau dipotong. Lihat PPT. Tadi saya udah saya terangin ya. Dan yang sudah saya terangin atau ada di PPT nggak akan saya ulang. Tolong sekali lagi literasi dipakai ya, Ibu Bapak. Kalau bisa resen-resen tulis deh pertanyaannya di Q&A. Kayaknya saya tidak punya waktu untuk membuka mikrofon ya bagi mahasiswa ya. 12 ini tidak ada namanya. Mengajar informatika di SD untuk durasi 2 JP itu 70 menit. Untuk selanjutnya saya tetap bisa bikin UKIN sesuai tempat mengajar ya. Kalau SD itu kan ya 30 menit, 35 menit, Pak. Ya udahlah ikuti saja. Sesuai JP jenjang ya. Jadi jangan ada pertanyaan berapa menit. JP tergantung jenjang. Gitu. Tergantung jenjang. Silakan. Ini adalah pertanyaan yang nggak perlu dijawab sih, karena semua kan udah tahu, semua di sini guru berapa JP di jenjangnya kan gitu. Bu Linda, kalau mau take di lab komputer duduk lesehan ada. Kayak udah dijawab di atas, lihat di atas. Kan udah saya jawab deh. Bu Syafiqoh Rifda, resolusi take video bebas ya 720 lah. 480 terlalu blur ya. 720 lah minimal lah. Ya dipikirkan karena videonya maksimal, video nggak ada maksimal ya, terserah lah gitu. Karena kan disimpan di G Drive masing-masing ya. Mau resolusi 1080 ya terserah 2 giga ya, itu kan tergantung apa ya, G Drive masing-masing ya. Tapi 720 lah. Supaya kalau 480 kayaknya terlalu blur gitu. Kasihanlah penguji. Dan kalau Bapak Ibu mau sukses, mudahkanlah penguji lah ya gitu. Mudahkanlah penguji. Pak Pandu, diperbolehkan UTBK pakai komputer di lab komputer sekolah? Boleh. Asal nggak rame-rame dengan orang lain. Karena satu ruangan satu sendiri ya. Nggak boleh bersama orang lain. Saya tulis. Boleh asal sendirian. Gitu. Bu Rahma, kalau membuat 2 video, satu full 1 JP, 30 menit video sama, aduh, ya videonya sama dong. Ini tolong ya, literasi. Ya nggak dua beda dong. Kan video edit, satu video. Come on. Tolong pertanyaannya jangan yang nggak logis. Pak Hendy,
Satu, video edit. Apakah tidak apa-apa memakai logo sekolah dan LPTK? Pak, nggak usah pakai aksesoris macem-macem. Tadi kan sudah ada. Nggak usah. Nggak usah pakai aksesoris macam-macam. Ngabis-ngabisin durasi itu namanya. Kamera moving untuk video edit. Ya terserah sih Pak. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa video statis maunya berapa 2 JP jalan mulu ya terserah aja sih. Gitu. Studi kasus memilih satu, ya nggak apa-apa, 1 sampai 3, iya Pak, silakan pilih studi kasus salah satu penilaian. Ini tidak ada namanya. Apakah boleh di video UKIN pas kita mulai take di dalam pembelajarannya menampilkan video tentang materi yang kita ambil? Nggak jelas pertanyaannya, kita nggak paham. Menampilkan video. Oh, di editnya. Ngapain Pak? Ngabis-ngabisin. Ngabis-ngabisin 30 menit. Gitu. Fokus ke pembelajarannya. Kalau saya saran ya, fokus ke pembelajarannya. Daripada menampilkan ini apa namanya, menampilkan video materi. Karena yang dinilai bukan materinya, Pak, ngajarnya. Bu Evi, jika RPM yang diunggah di LMS tidak sama dengan besok, ya nggak boleh. RPP atau modul harus sesuai video dan sebaliknya. Oke, nggak boleh beda-bedaan. Dan nggak boleh yang sudah pernah dibikin. Oke, baik. Pertanyaan di sheet sudah habis. Saya ke chat. Lesehan sudah dibalas. Lesehan sudah dibahas. Video ini sudah direkam, nanti akan BIMTEK ini direkam, nanti akan dibagi rekamannya. Masuk grup WA untuk UTBK tidak tahu saya, karena ini tergantung panitia nasional ya Bapak Ibu. Makanya nomor WA yang dimasukkan ke sistem tolong yang betul. Karena kalau tidak nanti tidak bisa dihubungi. Bu Rahma, UTBK boleh di luar daerah? Boleh. Lalu ekonomi tingkat SMK nggak ada. Iya, tapi kan PPG-nya ekonomi, Bu Laila. Kalau tingkat SMK nggak ada. Ini apanya yang nggak ada? Panduan mata pelajarannya apa gimana nih? Pak Rahmat Hidayat, jumlah murid yang ada di video ada ketentuan, lihat di PPT. Disarankan 10. Kalau kurang ngambil dari kelas lain. Dah. Ya, sudah dijawab. Pak Ujang karena statusnya kepsek juga, tanda tangan pengesahan, boleh Pak, yayasan nggak apa-apa. Yang gampang aja. Pak Sohwat SD ada mapel informatika ya pakai SD. JPSD ya ikut JP-nya SD. Bu Kristina kamera moving nggak wajib. Yang penting ada kameranya. Ya. Apa ya? Bu Siti Solikatin jurusannya ekonomi tapi ngajarnya di SLB. Di mana sih saya nggak paham. Tapi saya ngajar di SLB
penilaian nanti tetap pakai SMP SMA. Oke. Oke, Pak Bustomi sudah dijawab oleh Pak Aditya. Terima kasih. Bu Mita ngajar di SMK tapi pakai materi SMA untuk informatika boleh. Bu Rizka pinjam sekolah boleh. Pinjam sekolah boleh, tapi UKSW tidak akan mengeluarkan surat pengantar ya. Silakan. Pak Asep sudah dijawab. Ini siapa yang pakai nama sosialisasi UKPPG ya? Jurusan Teknik Sipil mengajari informatika di SMP. Yang penting di SMP-nya nanti pas dokumen UKIN, RPP, dan video ngajarnya informatika. Udah ya, Ibu Bapak. Sudah semua kayaknya. Kayaknya sudah semua. Masih ada 8 menit. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Pak Endi, terserah dah mau ngajarnya di mana. Di kelas boleh, di luar boleh, di lab boleh. Yang penting mendukung pembelajaran. Udah itu aja. Oh, Bu Afika, apa Bu? Pertanyaannya di mana? Oh, Bu Afika tuh pertanyaannya di mana sih? Bu Afika, boleh pakai ruang komputer, yang penting mendukung pembelajaran, Bu. Mau di kelas, mau di lab komputer, boleh asal mendukung pembelajaran, itu aja. Kuncinya itu, mendukung pembelajaran atau enggak. Pak Abdul Hafid dipikir sendiri. Batas maksimal minimal video kan multiplayer. Terserah mau sen. Ya. Ada lagi pertanyaan? Masih 7 menit. Bu Siti Junaisi tadi jawabannya sama. Kalau Kepsek mungkin tanda tangannya bisa yayasan gitu atau pengawas gitu ya. Gitu. Boleh kok ngajar di SD, tapi materinya harus ekonomi. Pak Asep terserah deh, RPP atau modul boleh. Kurikulum sekolahnya aja apa? Bu Eriska, berpakaian asal nggak telanjang aja sih, atau pakai bikini sih. Asal nggak telanjang atau pakai bikini sih. Di PPT ada. Pertanyaan udah ada di PPT. Udah ada jawabannya. Apa ya? Aduh, Pak Badarudin udah deh kayaknya. Rata-rata ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita kita kata-kata terakhir ya. Kata-kata terakhir ya, Bapak Ibu. Jadi, kita semua berharap supaya Bapak Ibu selalu sehat, kuat dan lancar gitu ya berprosesnya gitu ya. Semoga semua lolos gitu ya. Lolos gitu ya. Jadi nanti PPT-nya dipelajari, juknisnya dipelajari, question and answer dipelajari gitu ya. Semua materi sudah saya share gitu ya di sini. Nanti kalau misalnya masih ada yang tanya juga, tolong di-share teman-temannya di grup ya, gitu ya. Tolong literasinya dipakai gitu supaya tidak apa namanya sing gitu ya.
Ini kayaknya semua baru baru mau nanya, baru mau nanya sekarang gitu ya. Waktunya sudah hampir habis dan saya nggak suka kelebihan dan kekurangan gitu. Sedang-sedang saja karena janjinya jam 2 sampai jam 4 gitu ya, Bapak Ibu. Jadi selamat berproses Bapak Ibu. Semoga lancar, semoga sehat gitu ya. Semoga lancar, semoga sehat, semoga kuat. Tuh, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada wali studi masing-masing atau korbit masing-masing, informatika dengan Pak Wiwin, ekonomi dengan Bu Karol, gitu ya. PPT silahkan dibagi video nanti, Mbak Nat panitia akan membagikan video rekamannya. Nanti bisa dicermati ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dengan demikian saya akhiri kita BIMTEK kita saya akhiri. Mbak Nat perlu foto nggak Mbak Nat buat laporan atau nanti diambil dari video aja ya gitu. Oh kalau mau foto ya silakan kalau mau foto. Oke, Bu Neni. Sebelum menutup, kita foto bersama dulu ya, Bu Neni. Nah, saya nggak perlu di ini deh. Saya nggak perlu di spotlightnya dihilangin dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu, silahkan open kamera. Kita foto bersama dulu. Mari. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya, Bu Neni, untuk sesi foto bersamanya. Terima kasih, Bapak Ibu. Tidak ada presensi ya Bapak Ibu, nggak usah ada yang nanya. Nggak usah ada yang nanya, nggak ada presensi. Mbak Nat nanti mau dibagi kan rekamannya ya kan? Iya, baik, Bu Neni. Nanti kita bagikan link rekamannya, Ya. Bapak Ibu. Setelah Ya. ini. Oke, semangat ya Ibu Bapak. Nggak butuh semangat aja sih, gitu. Perlu dikerjain. Semangat aja nggak mengerjakan. Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Selamat melanjutkan hidup ya. Hidup harus berjalan. Silakan Mbak Nat kalau mau diakhiri. Terima kasih untuk Bu Neni dan Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung. Boleh meninggalkan Zoom meeting ya. Selamat sore. Dah.